Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang implementasi flowchart di dalam analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, implementasi flowchart ini adalah contoh bagaimana penerapan flowchart sistem dan flowchart dokumen. Flowchart sistem atau bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Adapun contoh flowchart sistem, di sini saya contohkan yaitu flowchart metode Weighted Sum Model atau disingkat dengan WSM pada sistem pendukung keputusan. Nah, untuk menggambarkan flowchart metode Weighted Sum Model atau WSM di dalam sistem pendukung keputusan, maka kita harus mengetahui algoritma dari metode Weighted Sum Model tersebut. Kenapa harus mengetahui algoritma dari metode tersebut? Karena penggambaran flowchart pada metode adalah penggambaran alur kerja, yaitu alur algoritma penyelesaian dari metode yang digunakan tersebut. Dalam hal ini adalah metode Weighted Sum Model. Baik, adapun algoritma dari metode WSM atau Weighted Sum Model adalah pertama, mengidentifikasi kriteria dan alternatif yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, yang kedua adalah melakukan normalisasi nilai alternatif menggunakan bilangan fuzzy. Yang ketiga, menghitung nilai WSM score dengan menggunakan rumus AI WSM score sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai ke N dari WJ dikali dengan XIJ, ya, di mana N adalah jumlah kriteria, W adalah bobot kriteria, dan X adalah nilai matriks alternatif. Nah, kemudian algoritma terakhir ataupun langkah terakhir adalah melakukan perankingan. Nah, inilah algoritma dari metode WSM. Nah, berdasarkan algoritma tersebut, maka kita dapat menggambarkan flowchart sistem dari metode WSM ya, dengan mengacu pada algoritma tersebut. Adapun penggambarannya adalah seperti ini. Ya. Baik, setiap flowchart selalu diawali dengan simbol terminal, yaitu untuk mengawali dan mengakhiri, ya, untuk start dan juga untuk end, ya. Jadi harus diawali dengan simbol terminal terlebih dahulu setiap flowchart, ya. Baik, kemudian ya masuk ke tahap algoritma yang pertama, yaitu mengidentifikasi kriteria, ya. Nah, identifikasi di sini adalah melakukan inisialisasi, ya. Maka di sini gunakan simbol inisialisasi, ya. Karena simbol inisialisasi dengan simbol input data itu berbeda. Oke, maka di sini gunakan simbol inisialisasi, ya. Nah, kemudian setelah melakukan inisialisasi kriteria dan bobot, maka input data alternatif, ya. Nah, untuk input data alternatif gunakan simbol input output. Oke. Selanjutnya melakukan normalisasi nilai alternatif menggunakan bilangan fuzzy, ya, yaitu input nilai normalisasinya. Oke. Nah, selanjutnya menghitung nilai WSM score, ya. Maka di sini proses perhitungan. Nah, jika proses perhitungan menggunakan ketetapan atau menggunakan rumus yang sifatnya sudah baku atau sudah tetap, ya, tidak berubah-ubah, maka rumus tersebut harus dicantumkan ke dalam proses, ya, yang dilakukan, ya.
Jadi harus cantumkan rumusnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya ya setelah menghitung nilai USM score, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perankingan hasil USM score-nya. Ya. Baik, setelah melakukan perankingan, maka hasil perankingan tersebut itulah yang akan ditampilkan pada layar output. Ya. Dan jika sudah selesai, maka gunakan simbol terminatornya atau terminalnya untuk menunjukkan bahwasanya proses tersebut sudah selesai atau flowchart tersebut sudah selesai. Ya. Baik, ini adalah contoh singkat penggunaan dari flowchart system untuk metode weighted sum model atau WSM pada sistem pendukung keputusan. Nah, contoh lain adalah flowchart metode certainty factor atau disingkat dengan CF pada sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit. Ya. Jadi untuk setiap flowchart penyelesaian suatu metode atau flowchart metode ya di dalam sistem pendukung keputusan ataupun sistem pakar ya, maka penggambaran flowchartnya adalah didasarkan pada algoritma ataupun langkah-langkah penyelesaian dari metode yang digunakan ya. Nah, begitu juga dengan metode certainty factor dalam sistem pakar ini, maka yang harus diketahui terlebih dahulu adalah algoritma penyelesaian dari metode certainty factor tersebut. Nah, adapun algoritma dari metode CF ya diantaranya yang pertama menentukan data penyakit dan gejalanya. Ya. Kemudian yang kedua menentukan nilai bobot tiap gejala, yaitu bobot pakar dan nilai bobot alternatif, ya bobot dari usernya. Selanjutnya menghitung nilai CF, ya certainty factor, ya, di mana rumus yang digunakan adalah CF sama dengan bobot pakar dikali dengan bobot user. Langkah yang keempat melakukan kombinasi CF, ya, di mana CF combine sama dengan CF1 ditambah CFN dikali dengan 1 dikurang CF1. Nah, adapun penggambaran ya flowchart dari metode certainty factor ya dapat digambarkan seperti ini ya, yaitu diawali dengan simbol terminal juga ya. Jadi setiap flowchart ya, saya ulangi kembali, setiap flowchart harus diawali dengan simbol terminal ya, menyatakan proses tersebut dimulai ya. Selanjutnya inisialisasi penyakit dan gejala ya. Jadi inisialisasi apa-apa saja penyakitnya dan apa-apa saja gejala-gejala yang mengiringi penyakit tersebut ya. Selanjutnya input bobot pakar dan bobot user ya. Jadi di sini yang terpenting adalah penggunaan simbol ya. Jadi penggunaan simbolnya harus tepat ya. Jika proses inisialisasi yang dilakukan, maka gunakan simbol inisialisasi. Sedangkan jika proses input ataupun output yang dilakukan, maka gunakan simbol input output ya. Baik, kemudian di sini setelah input bobot pakar dan bobot user, maka menghitung nilai CF ya. CF sama dengan bobot pakar dikali bobot user. Kemudian lakukan perhitungan CF combine ya. CF combine sama dengan CF1 ditambah CFN ya dikali 1 kurang CF1 ya. Nah, setelah perhitungan dari CF combine didapatkan hasilnya, maka hasil dari diagnosa atau hasil dari perhitungan tersebut itulah merupakan hasil diagnosa, yaitu nilai maksimum dari CF CFN ya. Nah, setelah ditemukan atau didapatkan hasil, maka prosedur ataupun proses dari metode certainty factor itu sudah selesai ya. Berarti selesai di sini. Oke. Baik, selanjutnya flowchart dokumen. Ya, bagan alir dokumen atau flowchart dokumen disebut juga dengan bagan alir formulir atau flowchart form ya, atau paperwork flowchart. Flowchart dokumen merupakan bagian dari flowchart system, namun lebih spesifik kepada manajemen dokumen, laporan, surat-surat serta termasuk tembusannya.
Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain, baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Adapun contoh untuk flowchart dokumen di sini saya contohkan yaitu flowchart dokumen prosedur permohonan kerja praktik atau KP. Nah, adapun prosedur permohonan kerja praktik adalah pertama diawali dengan mahasiswa melakukan pembayaran kerja praktik ya, di bagian keuangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa tersebut membuat surat permohonan ya, disertai dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan ya, untuk menyertai surat permohonannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menyerahkan surat permohonan KP ke Kaprodi atau ke bagian Kaprodi. Selanjutnya, Kaprodi akan memverifikasi dan memvalidasi surat permohonan yang diterima, yang kemudian diserahkan ke BAK. Nah, selanjutnya bagian BAK akan menginput permohonan ke sistem informasi atau ke SISPO dan mengeluarkan surat izin KP ke mahasiswa untuk ditujukan ke perusahaan. Baik, berdasarkan prosedur ya permohonan kerja praktik ini, maka prosedur tersebut dapat kita gambarkan dengan menggunakan flowchart dokumen ya. Nah, adapun bentuk flowchart dokumennya adalah seperti ini. Nah, inilah prosedur permohonan kerja praktik ya, berdasarkan prosedur yang sudah didapatkan sebelumnya ya. Baik, di sini diawali dengan mahasiswa ya. Ingat ya, setiap flowchart itu harus diawali dengan simbol terminal ya, agar kita mengetahui awal proses itu ada di mana. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya, setelah mulai maka mahasiswa melakukan pembayaran KP. Baik, ini adalah proses input manual atau proses manual ya. Jadi pembayaran KP itu dilaksanakan secara manual biasanya. Oke. Nah, selanjutnya bagian keuangan akan memproses pembayaran, yaitu melakukan penginputan atau memprosesnya ke sistem informasi pembayaran ya. Maka setelah proses pembayaran dilakukan ya, bagian keuangan akan memberikan slip pembayaran ya, atau slip pembayaran KP. Baik, kemudian setelah mahasiswa mendapatkan slip pembayaran ya yang telah diserahkan oleh bagian keuangan ya, maka mahasiswa tersebut akan melakukan penginputan permohonan kerja praktek ya. Jadi ini juga penginputan manual ya. Selanjutnya berkas permohonan kerja praktek tersebut ya akan diserahkan ke Kaprodi atau bagian Kaprodi ya. Nah, bagian Kaprodi setelah menerima berkas dari mahasiswa, dari permohonan mahasiswa, maka akan memproses ya permohonan kerja praktik tersebut ya. Apakah permohonan kerja praktik tersebut disetujui atau tidak ya, maka di sini gunakan simbol decision jika memang terdapat dua pilihan keputusan ya, disetujui atau tidak disetujui. Baik, jika disetujui maka prosesnya kemana, jika tidak disetujui maka prosesnya kembali kemana ya. Contohnya di sini ya, jika permohonan KP dari mahasiswa tidak disetujui maka akan dikembalikan ke mahasiswa ya, untuk atau agar mahasiswa tersebut menginputkan ulang atau menginputkan kembali ya, permohonan KP-nya ya. Mungkin ada kelengkapan berkas yang belum lengkap ya, seperti itu, atau hal-hal lain ya, berkenaan dengan permohonan KP-nya ya. Jadi jika ditolak atau tidak disetujui maka akan kembali ke mahasiswa. Nah, kemudian jika permohonan tersebut disetujui, maka berkas permohonan yang telah disetujui ya juga akan dikembalikan ke mahasiswa kembali ya. Nah, kemudian mahasiswa akan membawa atau menyerahkan berkas permohonan yang telah disetujui tersebut ke Biro Administrasi atau BAK ya. Nah, BAK selanjutnya akan melakukan penginputan permohonan KP-nya ke sistem informasi ya. Kemudian ya permohonan tersebut akan tersimpan ya menjadi berkas atau file database ya,
untuk berkas-berkas ya, penyimpanan ya. Nah, selanjutnya ya, setelah diinput ya ke dalam sistem informasi, maka sistem informasi akan mencetak ya atau akan mengeluarkan ya, di mana BAK ya akan membuat surat izin kerja praktek atau akan mengeluarkan surat izin kerja praktek ya, dan surat izin kerja praktek tersebut akan langsung diberikan kepada mahasiswa ya, sehingga mahasiswa ya dapat memberikan ya surat izin tersebut ke perusahaan atau instansi tempat mahasiswa tersebut akan melakukan kerja praktik ya. Nah, setelah surat izin didapatkan oleh mahasiswa, maka prosedur kerja praktik atau permohonan kerja praktik sudah selesai ya, yaitu diakhiri dengan simbol terminal juga ya, yaitu simbol selesai. Oke. Nah, baik, inilah contoh ya penerapan dari flowchart dokumen ya, di mana saya contohkan di sini untuk permohonan KB ya. Maka di sini urutan prosedur ya harus sesuai ya dengan urutan prosedur real ya yang seharusnya ya. Jadi prosesnya apa terlebih dahulu ya, kemudian setelah itu apa, kemudian apa ya. Jadi harus memang strukturnya itu benar ya, atau alurnya harus benar ya. Oke. Nah, baik. Mungkin ini saja ya sebagai contoh implementasi dari flowchart ataupun contoh penggambaran flowchart yang saya wakili dengan contoh penggambaran flowchart sistem ya, dalam hal ini flowchart metode, dan juga contoh penggambaran dari flowchart dokumen ya atau FOD untuk permohonan kerja praktik. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.